Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Nah, ini kayaknya wajahnya sudah sangat dan senyum-senyum semuanya. Maka sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin salah satu anak memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin ketuanya? Jadi sebelum mulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa agar bisa bermanfaat. Doa mulai, doa selesai. Nanti anak-anak silakan membuka kolom chat yang ada di sebelah kanan bawah. Dari sini kita awali dengan absensi dulu. Rahmadila kenapa ini Rahmadila? Ada Kutop juga, ada Rizky ya. Haidar sehat ya Haidar? Pondok ini. Alhamdulillah Pak, sehat. Anak perlu diketahui bahwa untuk hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab dari perubahan sosial. Ini adalah materi yang kemarin kita pelajari, teori-teori perubahan sosial, dan hari ini kita akan belajar faktor-faktor penyebab dari perubahan sosial. Oke. Nah, ada yang masih ingat materi tentang teori-teori perubahan sosial? Ada apa saja? Satu adalah teori Siklus. Oke, yang kedua adalah teori Evolusi. anak ya. Tujuan belajar kita hari ini itu gini. Nanti kita kelihatannya ada nonton dulu video dan mengamati gambar. Diharapkan dengan menonton dan mengamati ini, anak-anak bisa mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua, ada diskusi nanti ya, berkelompok. Anak-anak diharapkan bisa mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab perubahan sosial secara internal dan eksternal. Dan dengan berdiskusi, nanti diharapkan anak-anak bisa menemukan faktor-faktor penyebab perubahan sosial internal dan eksternal di lingkungan sekitar. Nanti proses penilaian kita dalam pembelajaran hari ini ada 4 ya, yaitu nanti ada penilaian kognitif, di mana anak-anak nanti akan diuji kemampuannya setelah belajar ini, bagaimana pemahamannya tentang faktor penyebab perubahan sosial. Ada penilaian diri, yaitu nanti berupa sikap yang kemudian nanti bisa anak-anak isi sendiri di link yang sudah Pak Falul cantumkan, yaitu Google Form. Ada kemudian upload ya, di mana nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian mengupload LKPD-nya melalui link ini. Salah satu anak bisa membacakan. Kutop mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Oke, berikutnya anak-anak Pak Falul akan tampilkan sebuah video, anak-anak amati dulu. Dengan magnitudo 6,1 di Malang, Jawa Timur merusak sebagian. Anak-anak dari video tersebut kira-kira bagaimana kabarnya anak-anak dengan fenomena yang kemarin menimpa di daerah kita berupa gempa? Kalau di saya sih nggak ada Pak ya, cuman kalau tetangga itu ada yang gentengnya jatuh karena gempa. Rumah teman saya Pak terkena gempa 2 kali. Nah, anak-anak ada gambar yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya gempa. Nah, ini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Sudah adakah kemudian perbedaan antara pola perilaku sebelum dan sesudah gempa dan interaksi masyarakat sebelum dan sesudah gempa pada ketiga gambar ini, anak-anak? Kalau yang gambar pertama itu kayaknya sepi kampungnya, kayak nggak ada kegiatan masyarakat yang bersama-sama. Terus yang gambar kedua setelah terjadi gempa, ada gotong royong baik dari pihak pemerintah, pihak TNI, pihak masyarakat juga. Terus di gambar terakhir yang ketiga itu karena masih ada pembangunan atau perbaikan bangunan seperti gambar 2, jadinya masyarakatnya tinggal di posko-posko, tinggal bersama-sama. Ada yang punya komentar lain? Masih normal. Kemudian gambar kedua itu pasca bencananya mungkin masyarakatnya masih shock gitu Pak. Terus yang ketiga itu masih siap. Mungkin Oke, bagus. Kita lanjut anak-anak. Slide berikutnya di sini
adalah kegiatannya literasi. Afal sudah mengirimkan sebuah materi di Kuiper, yaitu modul tentang perubahan atau faktor perubahan sosial. Nah, dari sini silakan setelah ini membuka HP-nya, membuka Kuiper, membaca, yaitu tentang materi faktor perubahan sosial yang ada di modul di Kuiper tersebut. Nah, setelah kemudian membaca, Pak Faul berharap beberapa anak, 1 atau 2, bisa kemudian menjawab pertanyaan ini dari hasil membaca, yaitu termasuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial internal ataukah eksternal. Gambar fenomena pada slide sebelumnya, yaitu fenomena gempa tadi. Yang kedua adalah selain bencana alam, apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial di sekitar lingkungan kita? Silakan, saya kasih waktu mulai dari sekarang. Sudah, Pak. Oke. Ada komentar? Bencana alam itu termasuk faktor eksternal, Pak. Selain bencana, ada faktor apa saja anak-anak yang bisa mempengaruhi perubahan? Perangan, Pak. Pengaruh budaya lain. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Penemuan baru. Rifki, halo, paham Rifki? Rifki kayak ngelamun ini. Konsep dari modul yang sudah anak-anak baca tadi. Nah, dari konsep ini, ada yang kemudian pengen ditanyakan? Satu anak atau 2 anak menjelaskan tentang faktor internal itu faktor yang disebabkan terjadinya perubahan sosial yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua ada penemuan-penemuan baru. Yang ketiga ada tantangan. Dan yang keempat ada pemberontakan atau revolusi. Salwa bisa menjelaskan tentang 3 hal itu? Discovery itu penemuan alat atau ide baru oleh seorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang belum ada sebelumnya. Invention itu pengembangan dari discovery. Atau alat atau ide baru yang tadi ditemukan sudah bisa difungsikan. Inovasi itu bentuk invention yang sudah diakui, diterima, dan bisa diterapkan. Oke, bagus. Paham semuanya ya, anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Untuk yang faktor eksternal, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Bahkan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar, yaitu yang ketiga, ada pertemuan dari kebudayaan lain. Misal akulturasi, amalgamasi, dan lain-lain. Ada yang mau menjelaskan lagi? Iya, Pak. Yang coba. di luar masyarakat itu ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia seperti terjadinya bencana alam. Dan yang kedua ada peperangan. Gejala peperangan itu terjadi dapat merubah struktur sosial budaya dalam masyarakat. Contohnya seperti perang untuk memperebutkan kemerdekaan dan mempertahankan kesatuan Republik Indonesia lawan penjajah dan dapat menimbulkan perubahan besar. Dan yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Maksudnya kebudayaan lain dapat terjadi melalui kontak kebudayaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, pengaruh budayaan masyarakat lain seperti fenomena westernisasi itu termasuk dalam faktor eksternal yang menyebabkan perubahan di lingkungan sekitar kita ya. Fenomena kebarat-baratan. Sekarang kan banyak mode-mode yang kemudian mode-mode itu tidak sesuai dengan nilai norma di lingkungan sekitar kita karena pengaruh dari budaya asing. Paham dari sini adanya? Sekarang anak-anak adalah bekerja dengan berkelompok. Nah, Pak Falul membagi kelompoknya sesuai dengan tempat tinggalnya anak-anak, ya kecamatan. Kenapa? Karena ruang lingkup yang tadi kita buat untuk stimulus di awal adalah bencana yang menyebabkan perubahan di sekitar kita. Maka bencana gempa yang kemarin menimpa daerah kita itu akan berpengaruh berbeda-beda di setiap wilayah di masing-masing kecamatan tempat tinggal anak-anak. Mungkin di Turen sama Dampit
terkena dampak yang lebih parah daripada Buluawang dan Gonalegi. Nah, makanya kemudian dari ini Pak Falul bagi menjadi sesuai tempat tinggal. Oke, nanti anak-anak caranya berkelompok, silakan membuka LKPD-nya. LKPD-nya sudah Pak Falul share tadi itu di WA, grup, dan juga di kolom chat. Cermati petunjuk mengerjakan dan selesaikan rangkaian aktivitasnya. Sepi sekali di kelompok Turen. Kelompok Panjen ada Uji, Najwa, ini Yuyun sudah mengajak, Yuyun ya. Sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Migrasi penduduk yang tergolong internal, karena di lagi kan ada contohnya itu ada orang-orang yang mencari pekerjaan di luar negeri kayak TKI gitu. Terus jumlahnya juga lumayan banyak, nggak dikit. Itu menyebabkan perubahan-perubahan struktur masyarakat di daerah Gonalegi. Ada perubahan jumlah penduduknya. Terus yang kedua, adanya pandemi COVID-19. Itu tergolong eksternal karena bencana alam. Karena contohnya ini, COVID sekarang kan terjadi pada saat ini tuh mengakibatkan kehidupan sosial masyarakat sekitar Gonalegi berubah. Adanya pembatasan sosial dan banyak yang lain juga. Terus, yang ketiga, adanya teknologi smartphone dan internet. Itu tergolong internal atau penemuan baru. Contohnya, kalau dulu ketika hendak membeli barang, transaksi itu dilakukan secara langsung di toko di tempat barang tersebut dijual. Kalau sekarang, transaksi itu lebih mudah, lebih efisien karena bisa dilakukan melalui smartphone dan barangnya bisa langsung diantar ke rumah dengan jasa kurir pengiriman kayak JNT gitu. Nah, ini tuh Di Kecamatan Bandur terjadi perubahan sosial, yaitu adanya budaya baru, termasuk dalam perubahan eksternal, karena adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Semisal, di daerah Pringgondani itu terjadi percampuran suku antara Madura dan Jawa, yang membentuk suatu sistem masyarakat yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Misal dari segi kosakata, adat istiadat, maupun norma dan lain-lain. Terus ada kerusakan alam, ya bisa dikaitkan dengan gempa tadi. Dan di daerah Bandur dilewati oleh sesar geser yang menyebabkan daerah tersebut rawan terjadi bencana dan menyebabkan perubahan sosial yang bersifat eksternal. Kemudian dengan komposisi masyarakat di Bantur yang sangat multikultural, sangat rawan terjadi pertentangan dan gesekan antar suku serta agama. Karena di Bantur tidak hanya didominasi oleh agama Islam, namun ada juga yang beragama Nasrani maupun Hindu. Dan bisa mengakibatkan perubahan sosial yang bersifat internal. Terima kasih Pak sudah. Multikultural. Oke. Nah, kalau faktor multikultural menimbulkan sebuah adanya gesekan dan konflik, maka itu bisa tergolong ke faktor internal. Nah, untuk evaluasi nanti ada 4, yaitu kognitifnya nanti anak-anak masuk di link ini, passwordnya Bismillah gitu ya. Di situ ada soal pilihan ganda dan soal IC untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada penilaian diri ya, berhubungan dengan sikap, ada upload. Nah, nanti yang LKPD yang sudah dikerjakan tadi ya, nanti diupload di sini ya. Oke. Dan ada refleksi. Nah, itu yang pertama itu ya, oke, bagus. Teori perubahan sosial ada 4. Terus untuk faktor-faktor perubahan sosial ada 2, internal sama eksternal. Yang internal tadi ada dari bertambah atau berkurangnya penduduk atau dinamika penduduk, terus penemuan baru, terus konflik sosial, terus jadi pemberontakan atau revolusi. Kalau yang eksternal itu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia itu sendiri, kemudian ada peperangan sama pengaruh kebudayaan dari luar atau pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Untuk yang kedua, kalau saya pribadi mungkin melakukan adaptasi.
adaptasi, menyesuaikan juga sama norma-norma yang ada. Harus menyesuaikan dengan kondisi nilai dan norma yang ada di sekitar ya. Bagus, kayak agent of change memang harus begitu. Kita harus menyesuaikan. Kalau itu cocok, bagus, kita pakai. Kalau tidak, kita hindari. Ini anak perlu diingat-ingat bahwa materi ini hari ini adalah faktor penyebab dan materi yang akan kita pelajari adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Anak-anak silakan nanti di rumah untuk mempersiapkan diri pertemuan berikutnya belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yaitu anak-anak bisa menonton video di YouTube tentang perubahan sosial yang kemudian Pak Falul buat. Apa? 1, 2, 3, senyum. Cekris, cekris, cekris. Oke, terima kasih. Silakan salah satu anak memimpin berdoa. Yuyun tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara himid kita selesai dan berjalan lancar. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Falul. Oke, terima kasih Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.